IMC Podcast Corner balik lagi masih bersama saya Lini Diandra. Dan tentunya saya nggak akan sendiri nih Sobat IMC. Saya sudah bersama dengan dokter-dokter ahli, dokter berpengalaman dari Rumah Sakit IMC. Kali ini saya lagi ada di Rumah Sakit IMC Tangerang. Sudah bersama dengan Dr. Nasrul Liza, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Oke, kita sapa dulu Dokter Nasrul. Halo dok. Halo ya. Mbak Lini. Panggilannya Dokter Nasrul, bukan Dokter Liza ya dok ya. Wah jangan salah ya. Sobat IMC nanti begitu mau daftar ke Rumah Sakit IMC, saya mau ke Dokter Liza. Bukan, ini Dokter Nasrul aja ya. Oke, dok, kita kan sekarang akan membahas tentang solusi masalah batu empedu ya. Betul. Tapi mungkin kita juga pengen tahu dulu nih kita deskripsikan dulu itu empedu itu tuh posisinya ada di mana, kira-kira bentuknya seperti apa dan berfungsi sebagai apa di dalam tubuh kita, dok? Oke, saya coba jelaskan dulu ya. Jadi kira-kira kantong empedu itu posisinya di mana? Jadi empedu itu sebetulnya bagian dari kerjaan saya ya, bedah digestif atau bedah saluran cerna. Pencernaan itu sangat terbantu sekali oleh cairan empedu karena dia akan membantu dalam pencernaan lemak ya. Jadi untuk kita lebih mengenal empedu itu sebetulnya apa, karena sangat berbeda sekali empedu yang versi di kedokterannya dengan empedu yang versi di awam. Jadi empedu itu yang kita maksud adalah cairannya, tapi di kacamata awam adalah kantong empedu. Jadi itu sangat berbeda. Empedu itu betul-betul dekat dengan hati, liver, dan lengket dengan liver. Dan liver itu fungsinya mengeluarkan cairan empedu. Kemudian mengalir, tujuannya menuju usus untuk pencernaan lemak. Tapi sebelum sampai ke usus, cairan empedunya akan mampir dulu di kantongnya. Dan biasanya penyakit-penyakit itu yang biasa terjadi di kantong empedu itu. Oke. Kira-kira begitu. Jadi di posisinya kanan atas dari perut kita. Oke, jadi sebenarnya sebuah organ ini memproduksi cairan empedu ya dok ya, yang akan membantu pencernaan ke usus, tapi sebelumnya mampir dulu ke kantong empedu dulu. Nah yang jadi masalah adalah ketika cairan ini tiba-tiba mungkin membatu atau mengeras gitu kali ya dok ya, sehingga adalah masalah batu empedu, begitu ya dok. Nah bisa jadi mengeras ini menjadi batu ini kenapa dok? Normal sih nggak akan terbentuk ya normalnya. Tapi kondisi komposisi dari cairan itu berubah. Misalnya salah satu dari isi dari cairan itu meningkat, maka itu akan memudahkan untuk terjadinya endapan. Karena di kantong itu cairan itu seperti transit ya, jadi tertahan di situ. Menunggu untuk dia dialirkan ke usus. Jadi kalau kelebihan dari kolesterol adalah salah satu dari isi dari cairan empedu. Kalau kadar kolesterolnya berlebih di situ, dia akan gampang mengendap. Atau kadar bilirubin itu yang warna kuning, yang membuat warna cairan empedu itu kekuningan. Kalau dua dari komponen itu akan meningkat dalam kondisi seperti itu memudahkan terbentuk batu. Kemudian kalau daya pompa dari kantong itu menuju usus kurang berfungsi, jadi kelamaan cairan itu di situ juga akan memudahkan terjadi endapan. Endapan itu makin lama makin mengeras, itu yang disebut batu empedu. Jadi ada beberapa faktor ya dok, bilirubin tadi, kemudian kolesterol. Nah jadi Sobat IMC mungkin masih banyak yang sering menyebut bahwa kolesterol itu adalah penyakit, bukan ya. Jadi yang jadi penyakit itu adalah ketika kadar kolesterol menjadi tinggi. Sebenarnya kolesterol itu ada di dalam tubuh kita ya. Normalnya ada. Betul, kolesterol, bilirubin, dan juga kemudian terlalu lama dia mengendapnya di situ. Nah itu karena apa dok? Kalau kolesterol tinggi, oke, mungkin beberapa Sobat IMC ada yang udah tahu ya, mungkin karena dari makanan, gaya hidup, dan lain-lain gitu. Tapi kalau terlalu lama mengendap di kantong itu karena apa biasanya dok? Ya daya pompanya, jadi itu kena kelainan ya. Normalnya kan dalam waktu-waktu yang tertentu, bilirubin itu dipompakan ke usus. Dan itu terjadi karena ada rangsangan dari makanan yang datang dari atas. Jadi kalau daya pompanya berkurang, di situ akan memudahkan terjadinya pengendapan.
Kemudian kalau peningkatan dari kadar kolesterol, terutama di orang-orang kita kan sering mengkonsumsi makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi, itu akan memudahkan untuk peninggian kadar lemak dalam tubuh kita, termasuk di dalam cairan empedu. Nah, itu memudahkan terbentuknya batu. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan itu secara proporsional gitu. Iya. Makanan boleh apa aja, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau misalnya sampai terjadi pengendapan, lalu kemudian terjadilah itu si batu empedu gitu ya dok ya. Biasanya tuh si pasien, kalau saya kan alhamdulillah belum, jangan deh ya dok ya, jangan deh buat empedunya jangan bermasalah gitu kan. Nah ini biasanya apa sih yang pasien rasakan, sakit perutkah atau apa gitu dok? Jadi saya akan berikan gambaran dulu ya kira-kira seperti apa penyakit ini pada saat sekarang ini. Kalau zaman dulu itu kasus-kasus bedah yang paling sering itu usus buntu atau hernia. Sekarang ini justru trennya pasien saya batu empedu. Sampai pertengahan November ini saya sudah operasi 750 pasien dalam Sejak 2023. 2023 berarti 11 bulan ya dok ya? Ya, 750. Tapi yang batu 2/3-nya, jadi sekitar hampir 500. Tetap lebih banyak ya dok ya? Tetap lebih banyak. Bayangkan kalau kita bandingkan kan penyakit-penyakit dari saluran cerna itu banyak sekali. Mulai dari infeksi atau trauma atau tumor itu sendiri. Tumor nomor 2 terbanyak. Nah, yang angka paling tinggi itu yang luar biasa meningkatnya akhir-akhir ini adalah batu empedu. Ya. Kenapa sih dok? Ya itu tadi pola makan yang berubah. Misalnya orang kan trennya sekarang anak-anak sekarang kan makannya fast food. Fast food itu biasanya tinggi dari lemaknya tinggi, kadar gulanya tinggi, minuman anak-anak sekarang ya. Iya. Di warung-warung kopi luar biasa. Benar. Oke, jadi gaya hidup itu yang paling berpengaruh ya dok ya? Gaya hidup. Dengan perubahan gaya hidup ternyata berubah juga terhadap pola penyakit. Oke. Nah jadi kalau misalnya sobat IMC mungkin punya masalah pada batu empedu itu, kapan nih akhirnya sobat IMC harus datang ke dokter, harus sampai melakukan bedah itu yang seperti apa dok kondisinya? Biasanya nggak langsung datang ke saya. Saya itu biasanya terima dari teman-teman sejawat ya, karena gejalanya itu persis seperti orang sakit MAH gitu ya, gastritis gitu ya, jadi lambung. Gitu. Yeah. Jadi biasanya pasien kalau merasa nggak enak di perutnya, terutama bagian ulu hati, dia datang dulu ke dokter umum atau minimal ke spesialis penyakit dalam ya. Kemudian diobatin dulu biasanya itu beberapa kali, tapi nggak ada perubahan, akhirnya dikirim ke saya. Jadi gejalanya itu antara lain biar Mbak Lini dan pemirsa juga tahu ya. Dan lebih aware gitu ya dok ya. Jadi yang pertama yang angka yang paling tinggi itu dirasakan pasien adalah nyeri di ulu hati. Oke, mirip-mirip sama MAH gitu ya. Kadang-kadang rasa sakit itu dirasakan pasien di kanan atas dari perut, dari abdomen. Tapi ada kalanya rasa sakit itu menembus ke belakang, ke punggung, ke pundak gitu. Itu dari segi rasa sakitnya. Kemudian gejala-gejala yang di saluran cerna bagian atas yang lain yang muncul pada kasus-kasus batu empedu ini bisa mual, malah sampai muntah, kemudian kembung, kemudian setelah diisi nggak enak di perutnya, begah gitu, dan semuanya itu nggak pernah pasien itu memikirkan saya ini kena batu empedu. Pasti pikirannya adalah MAH dulu atau gitu. GERD gitu ya dok ya. Itu yang lebih populer sekarang. Jadi kalau sudah merasakan seperti itu dan sudah ke beberapa dokter nggak sembuh-sembuh, ya sebaiknya cari teman-teman saya yang bedah digestif, atau ke sini ke IMC. Iya. Ke IMC Tangerang ada Dokter Nasrul. Jadi gitu ya sobat IMC, ternyata nih gejalanya agak-agak ini ya dok ya,
saru gitu ya dok ya, saru betul. dengan penyakit lain gitu. Jadi ya benar kata dokter Nasrul, kalau misalnya sempat mengalami gejala yang seperti sakit mah yang tadi disebutkan gitu ya, tapi ternyata kok nggak sembuh-sembuh, mendingan langsung aja deh ke dokter Nasrul gitu ya. Nah ini kan kalau dokter berarti, waduh, dengar kata dokter kan spesialis bedah, subspesialis bedah gitu kan. Waduh, apa langsung dibedah nih dok? Jadi biasanya dokter internis juga menyarankan kalau udah mengirim ke saya, dia sudah wanti-wanti duluan ini. Besar kemungkinan dioperasi. Jadi untuk pastinya, tadi gejala kan sudah kita dapatkan, tapi kan belum tentu batuk juga. Ya. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang gejala mirip, ya, sakit di kanan atas itu. Tapi bukan hanya sakit mah dan batu doang, ada lagi penyakit-penyakit lain. Kemudian yang paling banyak dan sering itu ya memang batu empedu dan sakit gastritis atau mah itu tadi. Untuk itu sebetulnya dilakukan aja USG. Di USG itu khas sekali itu, hampir 100% ketepatannya. Apa untuk batu empedu. Yang berbeda setelah dilihat dari USG, apa perbedaan yang dokter lihat gitu ya? Ketika ada batu empedu dengan penyakit lain. Jadi batu itu juga kalau ada batu itu nggak dipunyai oleh penyakit lain. Ya gambarannya ya mungkin yang teman-teman dokter atau mahasiswa kedokteran yang bisa tahu ya. Jadi di USG itu ada gambaran putih yang kita sebut hiperechoid, dan lanjutan dari gambaran putih itu ke bawah itu ada gambaran hitam yang kita sebut acoustic shadow. Kalau ada dua itu yang kita temukan di USG-nya pasti batu. Hampir 100% pasti batu. Kalau ketika kita meragukan, memang kalau di ilmu kedokteran itu nggak ada yang 100% persis gitu ya. Tapi kita curiga. Ada lagi pemeriksaan yang lebih canggih lagi dan rumah sakit kita punya itu. IMC Tangerang punya gitu. MRCP gitu. Itu pemeriksaan itu bisa menggambarkan anatomi dari saluran empedu itu. Mulai dari dia turun dari hati, terus masuk saluran, masuk kantong empedu, sampai dia masuk ke usus halus. Persis pemeriksaannya pun udah canggih ya dok ya? Jadi supaya maksudnya lebih akurat lagi. Sangat akurat. Iya. Tapi kalau ketika kita sudah bisa memastikan dengan USG itu nggak perlu. Nggak perlu ya. Ketika kita ragu-ragu itu perlu. Jadi itu MRCP untuk pemeriksaan. Kalau misalnya sampai ke pembedahan nih dok. Nah ini ada apa nih inovasi terbaru pembedahan batu empedu nih apa nih dok? Yang klasiknya kan ya namanya pembedahan ya dibedah gitu ya, dibuka perut. Kalau dulu itu dokter bedah itu makin heroik kalau dia membukanya lebih besar lukanya. Big surgeon is big incision. Itu terkenal banget zaman saya sekolah itu. Jadi ketika kita zaman sekolah itu ada kesulitan, lapor sama senior, gimana nih Chief? Ini sulit nih, udah lebarin. Kalau sekarang kita trennya nggak begitu lagi. Kita gimana caranya luka itu sekecil mungkin. Jadi sekarang kebalikannya, makin kecil makin canggih itu dokternya ya. Betul. Malah kadang-kadang nggak terlihat. Jadi kalau saya melakukan operasi yang terbuka, yang klasik, lukanya lebih kurang 4 cm. Segini ya dok ya? Ya kira-kira. Coba kita bandingkan dengan lukanya SC ya. Sesar gitu. Sesar itu ya buat kepala lewat. Tapi yang lebih canggih lagi sekarang adalah trennya laparoskopi. Jadi alat bekerja di dalam, kita di luar dengan bantuan monitor. Itu malah 3 titik aja. 3 titik aja. Jadi minimal sekali. Dan 3 bulan kemudian seolah-olah ya nyaris nggak terlihat bekas luka operasinya. Dan itu yang diinginkan oleh anak-anak muda gitu. Iya, betul, betul. Mungkin ini juga pengennya seperti pengennya itu ya. Gitu. Kalau sakit. Kalau sakit. Iya, jadi yang dipengenin sama pasien adalah kan pertama minimal bekas lukanya, kemudian juga minimal rasa sakit, kemudian juga minimal perawatan di rumah sakit. Betul. Ya dok. Jadi salah satu keuntungan dari laparoskopi itu tadi adalah rasa sakitnya minimal.
Kemudian hari rawatnya juga lebih singkat gitu ya. Hari ini dioperasi, besok pulang. Beda dengan zaman-zaman dulu itu ya bisa 3 hari malah sampai 1 minggu. Juga nama jenis operasinya kalau untuk batu empedu apa? Laparoskopi, kolesistektomi. Laparoskopi, kolesistektomi. Kolesistektomi, dihafalin ya. Kolesistektomi, ya, tolong diingat ya. Nanti kita mungkin harus ada waktu lagi dok untuk khusus membahas si laparoskopi kolesistektomi. Kayaknya harus latihan dulu nih ngucapinnya. Karena sekarang waktunya terbatas dok, jadi mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Tapi ya ini juga mudah-mudahan yang kita sampaikan sudah bisa memberikan manfaat untuk bermanfaat ya, sobat IMC ya. Atau mungkin kalau sobat IMC pengen langsung berkonsultasi dengan Dr. Nasrul, pengen tahu lebih banyak tentang apa itu bedah batu empedu dan bagaimana caranya dan lain-lainnya gitu ya, bisa cek aja jadwal Dr. Nasrul itu di www.imc.id ya. Kemudian juga follow Instagram @rs.imc untuk tahu event-event event-event Rumah Sakit IMC, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di RS IMC, karena di sini sobat IMC bisa menemukan informasi-informasi masalah kesehatan seperti sekarang ini ya dok ya. Oke, Dr. Nasrul, terima kasih banyak di waktu yang singkat ini sudah memberikan banyak sekali yang perlu kita tahu ya tentang solusi masalah batu empedu. Kita pamit dulu untuk ketemu lagi di IMC Podcast Corner lainnya. Saya Leni Diandra, sampai jumpa.